Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami hanya di Haris Family Channel. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat yang lagi hits di Yogyakarta, namanya Obelisk Sea View. Untuk menuju ke Obelisk Sea View, kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi karena akses jalan ke sana sudah cukup baik, meskipun sedikit menanjak karena lokasinya di area perbukitan. Dari pusat kota Yogyakarta, kamu bisa berkendara sekitar 1,5 hingga 2 jam. Kamu tinggal mengikuti rute ke arah Gunung Kidul dan ikuti petunjuk arah menuju Obelisk Sea View. Biasanya, ada papan petunjuk yang jelas di sepanjang jalan, jadi kamu nggak perlu khawatir tersesat. Namun, kalau kamu pengen ke Obelisk Sea View dari Pantai Parangtritis, siap-siap aja nih, karena ada tanjakan ekstrem yang bakal uji nyali dan kesabaran kamu. Rutenya bisa dibilang cukup menantang. Tapi inilah yang bikin perjalanan makin seru. Jalanan menuju Obelisk Sea View setelah Parangtritis tuh nggak langsung mulus, tapi ada tanjakan curam yang cukup tajam. Bayangin aja, kamu bakal melewati jalanan yang sedikit sempit dan berliku-liku, dengan kemiringan yang bisa bikin jantung deg-degan. Selain tanjakannya yang bikin deg-degan, jalannya juga cukup berkelok, jadi kamu harus fokus. Kadang jalanannya juga nggak terlalu lebar, jadi kalau ada mobil lain yang lewat, harus sabar-sabar saling memberi ruang. Kalau kamu nggak yakin atau belum pernah melewati tanjakan curam kayak gini, lebih baik pakai kendaraan yang cocok atau mungkin sewa kendaraan dengan sopir yang udah pengalaman. Kayak kita gini tinggal duduk manis nyampe di Obelisk Sea View. Sebelum memasuki area Obelisk Sea View, kita harus bayar retribusi sebesar Rp8.000 per orang. Info dari Mas Wahyu, sebenarnya kita nggak harus lewat tanjakan ini. Ada jalan alternatif lain yang lebih landai namun sedikit memutar dan lumayan jauh. Jadi kebanyakan para pengunjung lewat tanjakan ini untuk mempersingkat waktu. Di sepanjang perjalanan terlihat di kanan dan kiri jalan sangat hijau banget, yang didominasi oleh pohon kelapa dan pisang. Lahannya subur sekali di sini. Untungnya cuaca hari ini sangat cerah, teman-teman. Perjalanan jadi terlihat sangat ceria. Kemarin saat nyampe Jogja sekitar jam 11-an siang, cuaca di Jogja udah mulai mendung, namun kita masih sempat main ke Taman Pintar dan melihat Museum Fredebird. Setelah itu gerimis, jadi kita putuskan untuk langsung istirahat ke penginapan, lokasinya deket sama Tugu Jogja. Semalam udah deg-degan nih, karena hujan meski gerimis tapi tak kunjung reda. Gak asyik rekreasi pas hujan, vibes-nya jadi kurang. Namun setelah bangun tadi pagi ternyata langit sangat mendukung. Sangat cerah sekali. Kita jadi semangat berangkat jalan-jalannya. Sebelum berangkat tadi sempat mampir di warung sebelah penginapan. Kita sarapan dulu. Menunya makanan khas Jogja, apalagi kalau bukan gudeg. Ini tadi kita baru saja muter-muter di lokasi wisata Pantai Parangtritis. Banyak fasilitas seru yang bisa teman-teman coba jika mampir ke sana. Untuk lebih jelasnya bisa nonton video Pantai Parangtritis. Untuk linknya nanti saya akan sematkan di video ini. Jarak antara Pantai Parangtritis dan Obelisk Sea View lumayan dekat. Bisa dibilang kedua tempat wisata ini satu lokasi. Tak terasa perjalanan kita sudah sampai Watu Gupit. Di sebelah kiri merupakan landasan para layang dan gantole. Jadi bagi teman-teman yang suka tantangan adrenalin, mungkin bisa mencoba para layang di sini. Selain bisa memacu adrenalin, teman-teman juga bisa menikmati keindahan Pantai Parangtritis dari ketinggian. Gimana, ada yang mau mencoba sensasinya? Akhirnya kita udah nyampe wisata terhits di Jogja, Obelisk Sea View. Rasanya lega sudah nyampe di parkiran Obelisk. Kalau boleh jujur, saya dari tanjakan pertama tadi kaki tangan saya udah gemetaran. Karena memang tanjakannya lumayan ekstrim bagi yang sudah terbiasa lewat. Bagi yang belum seperti saya, kayaknya mending nyewa sopir saja. Tapi emang gak bohong sih, vibes-nya dari parkiran saja sudah terlihat keren. Apalagi penampakan dalamnya. Jadi ikuti terus perjalanan Haris Family selama di Obelisk Sea View. Kalau soal parkiran sudah nggak diragukan lagi, bisa teman-teman lihat parkirannya dari ujung sana hingga ujung sana, luas banget kan? Namun saat high season para pengunjung hingga membludak nggak karuan, jalanan yang kita lewati tadi bisa macet total. Ini dia penampakan dari depan Obelisk Sea View. Sekarang saatnya untuk antri beli tiket masuk ke Obelisk Sea View. Untuk antriannya nggak terlalu panjang sih, cuman butuh waktu sebentar untuk menunggu. Untuk harga tiket dari Senin hingga Jumat dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Dan untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional dikenakan biaya sebesar Rp40.000. Untuk jam operasional dari Obelisk Sea View dari Senin hingga Jumat, buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk hari Sabtu,
Minggu, dan hari libur nasional. Mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Gimana teman-teman? Keren kan pemandangannya, emang gak ada duanya, vibes-nya begitu terasa. Hingga sebuah tangan muncul dari sisi sebelah kiri bergerak-gerak melambai-lambai. Bikin mood fantasi yang indah jadi buyar. Tangan siapakah sih itu? Para pengunjung tampak antusias mengabadikan momen selama di Obelisk Sea View, meski berpanas-panas ria. Di sini ada lokasi yang menggunakan rumput sintetis, kita bisa rebahan menggunakan beanbag triangle. Wih, keren bahasanya. Namun gak ada satupun orang di sini, karena emang panas banget. Kulit bisa gosong kalau berjemur di sini. Cocoknya pas sunset, rebahan sambil males-malesan ngeliat matahari terbenam di ufuk barat, syahdu dan romantis rasanya. Makanya aku ambil satu buat rebahan di sini, di bawah pohon yang rindang dan sejuk sambil makan soto daging. Belinya di resto depan itu. Soal harga, teman-teman bisa cek langsung kalau udah di Obelisk Sea View. Menunya macem-macem, pokoknya soal rasa ciamik deh. Selanjutnya kita mau nyoba menu yang ada di Resto Elemen. Menunya mulai dari Western hingga menu Nusantara, semuanya ada. Let's go guys! Makan di sini kita serasa jadi sultan meski hanya beberapa jam. Kita bisa lihat orang mandi di kolam, terus lihat pemandangan pantai Parangtritis di bawah sana, atau berselfie ria di jembatan kaca. Tapi sumpah beneran, anginnya di sini kenceng banget, topiku sampai mabrung 2 kali guys. Pas reservasi, ternyata harus nunggu antrian sampai 1,5 jam. Kalau nunggu selama itu, bisa-bisa tujuan rekreasi berikutnya nggak nutut teman-teman. Sedangkan tujuan kita masih ada beberapa lagi. Tapi nggak apa-apa, meski nggak jadi makan di sini. Seenggak-enggaknya sudah lewat restonya. Ini penampakan restonya teman-teman. Keren kan? Di sini emang enaknya pas sunset, jadi vibes-nya lebih terasa. Dengan view laut yang akan memanjakan mata teman-teman. Dengan langit memerah seakan kita jadi saksi dari sore ke malam hari. Namun kalau pas siang-siang gini, cocoknya untuk berselfie ria, apalagi cuacanya sangat mendukung, cerah ceria merona. Kalau teman-teman gak tahan sama panas terik, mending pakai topi atau bawa payung. Teman-teman juga bisa menikmati beragam wahana yang penuh adrenalin. Salah satunya itu ada di ujung sana. Teman-teman bisa mengabadikan momen saat main ayunan, bentuknya model raksasa. Kalau aku mending gak nyoba deh. Belum sampai naik ke ayunan, mungkin kepala udah mulai keliangan. Lalu brak, semaput deh. Maklum, akunya fobia ketinggian. Di Obelisk Sea View ini terdapat begitu banyak spot buat selfie. Kira-kira ada sekitar 50 lebih spot selfie. Bayangkan teman-teman bisa pakai gaya sesuka teman-teman di semua spot selfie itu. Yang pasti, selain jumlah spotnya sangat banyak, tempatnya emang keren-keren. Pokoknya teman-teman gak nyesel jauh-jauh ke sini. Karena emang sebagus ini tempatnya. Selain fasilitas spot selfie, di Obelisk Sea View juga menawarkan beberapa hiburan live bagi para pengunjung seperti Dynamic Light Show, penampilan band, dan pertunjukan tari-tarian. Biasanya pertunjukan ini diadakan di lokasi ini setiap weekend, dimulai sekitar jam 5 sore sampai selesai. Dan lebih kerennya lagi, para penonton bisa menyaksikan pertunjukan ini dengan background landscape pantai Parangtritis di kejauhan sana. Sebenarnya kita ingin menyaksikan acara live itu. Sayangnya perjanjian sama Pak Sopir Travel hanya sampai jam 6 sore. Jadi, next lain waktu, kalau ada waktu dan rezeki kita kesini lagi teman-teman. Setelah muter-muter di Obelisk Sea View, saatnya meneruskan perjalanan ke lokasi wisata selanjutnya. Sebelumnya kita mampir dulu di lokasi oleh-oleh. Di sini teman-teman bisa beli souvenir gantungan kunci, beli beberapa cemilan khas Jogja, keripik hingga rengginang. Yang pastinya bakpia di sini masih tetap jadi primadona. Terima kasih sudah setia menemani perjalanan Haris Family selama di Obelisk Sea View hingga akhir video. Tunggu video perjalanan Haris Family hanya di Haris Family Channel. Yang suka dengan video ini bisa di-like atau di-share. Dan jika menyukai channel ini, bolehlah di-subscribe agar Haris Family lebih bersemangat buat kontennya.